Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kita langsung mengamati pergerakan ya. Ini ada news 19.30. Ada news yang berdampak sedang. Perhatikan pergerakannya. Diawali dari ada loss momentum di sana di ujungnya. Pergerakan buyer. Kemudian di ujungnya di sebelah kiri ada level psikologisnya. Kemudian mulai ada penolakan, ada loss momentum, ada kekuatan yang mulai berkurang di sana. Kemudian di jam 7 tadi sempat naik, kemudian di menit-menit terakhir mulai ditolak. Jadi membaca news pun kita bisa ikuti dari struktur yang terbentuk, dari historinya. Maka ketika menemukan seperti ini, tetap waspada. Meskipun kita tidak melihat di situ ada jadwal news ya, syukur-syukur kita melihat jadwalnya, jadi kita bisa mempersiapkan semuanya. Baik, kita coba menoleh ke kiri lagi ya. Kita coba untuk perkecil. Kita coba untuk memperkecil kondisi pergerakannya ya. Jadi kalau kita tarik sebelah kiri tadi ada level psikologis namanya, di mana dia bergerak mencoba untuk naik, terhenti di sana. Kalau kita tarik ke belakang lagi, di sana ada resisten juga di sana. Nah, itu kan tidak dalam satu garis yang sama. Sekali lagi, untuk menarik garis resisten tidak selalu harus satu garis seperti ini. Kita bisa membuat dua garis bahkan yang banyak menyentuh di situ. Ya, kita bisa membuat dari garis ini ke sana. Yang di sebelah kanannya ada sumbu, sebelah kirinya ada level. Sehingga kalau kita tarik garis ke kanan akan membuat satu level resisten ya, karena ini marketnya berada di bawah dari levelnya, maka ini level yang di atas resistennya. Sehingga yang di bawah ini sebenarnya masuk di kategori retest. Jadi kalau kita mengamati pergerakannya ya, kalau kita sebenarnya jeli melihat, perhatikan di sebelah bawah, sebelah atas pergerakan yang ada. Jadi pergerakan yang ada kita bisa lihat ya, walaupun belum sempat turun atau belum sempat naik yang panjang, setidaknya garis yang membuat di sana membentuk satu level, maka ini adalah bagian dari batasan psikologisnya atau level psikologisnya, di mana di mana area ini seller mencoba menekan tetapi ditolak, maka ini adalah wilayah support. Dari support ini kita perhatikan di candle terakhir, di puncaknya mendekati level ini, apakah ada penolakan di sana? Apakah ada loss momentum? Apakah ada perubahan warna? Ketika di antara ini muncul di sana, maka perhatikan di candle selanjutnya. Apakah candle selanjutnya ini memberikan support, memberikan dukungan ya? Kalau memberikan dukungan berarti mengiyakan atau mengkonfirmasi bahwa dia akan mulai berbalik dari turun menjadi naik. Ketika naik pun ada batasan yang harus kita terapkan di sana, sehingga kita tidak terjebak di dalam target yang terlalu tinggi. Ya, kecuali memang kita sudah siap dengan trading jangka panjang atau jangka menengah. Kenapa? Karena kalau kita trading harian ada batasan waktu. Artinya ada konsekuensi. Kalau kita memilih day trading, artinya pastikan dalam pergerakan jam itu, dalam hitungan jam itu, dalam hitungan satu hari itu harus exit, harus segera clear di sana. Kalau kita memilih yang swing, yang trading jangka menengah, jangka panjang, baru nanti pertimbangannya lain. Tidak bisa seperti ini ya, karena itu di awal harus sudah kita siapkan rencana kita, simulasinya seperti apa, dan tentu
adakah di situ nanti pilihan-pilihan lain ketika yang kita analisakan ternyata tidak sesuai. Kita kembali ke materi ini ya. Jadi kita kembali ke layar di sana. Karena banyak di antara teman-teman terkadang bingung, Pak, ini saya ini masih nol sama sekali. Kok tiba-tiba menarik garis, tiba-tiba membuat support, tiba-tiba membuat resisten. Maka untuk memahaminya tentu harus flashback lagi ke belakang. Ada materi dasar di mana di situ bisa dimulai dari mengenal candlestick, mengenal karakternya, kemudian mengenal support resisten, mengenal retracement dan sebagainya. Karena kalau kita sudah masuk di market, maka semuanya harus sudah ada dalam benak kita. Mungkin dari 1-2 kali ya, mungkin tidak memahami. Nanti ketika kita tiap hari diulang-ulang, ketika kita tiap hari dipraktekkan, maka dengan sendirinya kita akan memahami ya, dengan catatan mau belajar, ada niat, ada itikat baik untuk kita belajar, ada kemauan yang kuat. Kalau kita hanya mendengarkan, kalau kita hanya melihat dan habis itu selesai, tidak pernah praktek, tidak pernah mencoba, ya selamanya yang dicari adalah analisa yang valid-valid saja, yang enak-enak, yang gampang. Andaikan itu bisa, semua orang tidak akan mau belajar. Kita juga belajarnya dari proses, semuanya berproses, sehingga jangan hanya kita mencari yang mudahnya. Kita memberikan bimbingan, kita memberikan pengajaran, tujuannya biar teman-teman bisa membaca dengan sendiri, menentukan sendiri, dan tentu bisa melakukan eksekusi dengan mandiri. Apa yang perlu kita perhatikan sebenarnya dalam trading, dalam kita membaca price action, tidak banyak kita harus pelajari ya, asalkan kita jeli. Kita terlalu membuat analisa kita menjadi wah, kita terlalu mencari tambahan sana sini yang seakan membuat analisa kita menjadi luar biasa. Tapi kenyataannya membohongi diri kita. Kita tidak menemukan, tidak bisa menentukan yang lebih meyakinkan itu yang mana, karena terlalu banyak yang kita tambahkan. Nah, berbeda kalau kita memahami benar-benar price action atau pergerakan harga itu sendiri yang dicerminkan di dalam candlesticknya. Yang paling pokok, yang paling penting, tidak terlalu banyak yang harus kita pelajari dengan sangat-sangat detail ya, karena kita semua tahu, mungkin di antara kita sudah banyak pengalaman, oke lah. Tetapi secara umum di antara kita banyak yang tidak berpengalaman panjang. Yang ada adalah harapan. Apalagi yang ikut ini rata-rata bukan anak-anak muda, rata-rata yang sudah berusia, punya kebutuhan yang tinggi. Intinya tidak terlalu banyak yang harus disampaikan, dipelajari, cari yang gampang-gampang, kalau perlu yang mudah, yang sederhana, bisa profit. Semua orang carinya seperti itu ya, walaupun sekecil apapun, sesimpel apapun, tetap saja kita tidak paham kalau kita tidak jeli ya. Kita tidak jeli, kita tidak berusaha untuk melakukan explore sendiri atau penggalian potensi sendiri.